Ini hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Saya Margi Sarek kembali hadir menjadi host Anda dan bersama tim yang bertugas, kami akan menghadirkan rangkaian berita dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 20 malam hari nanti. Dan insya Allah kami juga akan menghadirkan Kopi Sore Trijaya. Dan nanti Anda bisa berpartisipasi ya. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, atau komentar, silakan di program Kopi Sore Trijaya. Kami juga akan menghadirkan informasi lalin, dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi atau mau ikutan ya di Opini Interaktif Trijaya, silakan di 0812 111 1046, atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @mensitrijayafm. Dan sudah hadir my partner in crime, ada Fazri Ujang Rizkia. Assalamualaikum, selamat sore Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bung Margi, sehat? Alhamdulillah. Masih imun. Kemarin Ujang absen, mohon maaf lahir dan batin ya. Iya, katanya jam 6 mau datang. Banyak kesibukan lah. Kayaknya penting banget di balik kota kemarin ya. Gimana Bung Margi? Sekarang langsung nih udah bersiap narasumber. Iya. Asik-asik nih. Insya Allah nanti kita akan menghadirkan Kopi Sore Trijaya, Jang ya. Iya. Kita ngebahas apa, Jang, Kopi Sore Trijaya hari ini? Jadi kemarin Ade Ujang udah lulus dari SMP nih, Oke. mau masuk SMA. Nah, infonya apa? Ade bener ya, bukan Ade ketemu gede ya? Ade ketemu gede. Oke, ya oke. Terus? Apa tahun ajaran baru tuh bulan Juli. Oke. Tapi gimana nih, tatap muka kah? Apakah via Zoom kah? Jadi kita akan bahas nih sama Bung Margi nanti. Oke. Jadi Kopi Sore Trijaya sore hari ini dengan tema pendidikan di era kenormalan baru. Ada siapa aja, Jang, narasumbernya? Ada 3 narasumber. Oke. Yang pasti berkompeten. Ada Ibu Evi Mulyani selaku Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemdikbud Republik Indonesia. Kemudian ada Putra Namaban selaku anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP, dan ada Muhammad Zahri selaku Ketua JSIT Indonesia. Oke, nanti kita akan live ya. Live di Instagram dan oke. juga di YouTube. Oke. Instagram di @mnctrijayafm dan di YouTube di @mnctrijaya. Oke, baik. Jadi jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Trijaya FM. Dan sore hari ini saya didampingi tim sore yang bertugas, ada produser acara Jaka Lana, dibantu tim redaksi, tim liputan, dan Firya Ramdi di sosial media. Wah, siap. Pak Zahri, apa kabar? Assalamualaikum. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Nanti habis lagu ini kita langsung mulai ya Pak, kopi sorenya ya. Siap. Oke, Bang Putra, thank you waktunya. Pak Fikri, usul Pak Fikri. Pak Zahri. Pak Fikri usul mengingatkan aja kembali dengan adanya. Iya, sorry Pak Fikri. Oh, bukan. Mengingatkan aja kembali dengan adanya kepadatan tambahan Evi, narasumber dan jelas suara saya, mungkin ada survei dan lain sebagainya. Oke, kalau boleh tetap bahwa end goal kita adalah selesai di masa sidang. Jadi kalau boleh dihitung mundur aja supaya bahan-bahannya, artinya saya hanya mengatakan karena ini internal dan tertutup, ya mungkin ujungnya udah dibuat gitu kan, bahan-bahan materi-materinya dari yang bahan-bahan yang kita dapat dari lapangan. Sehingga kita mencapai titik itu, karena gini Pak Fikri, 13 Juli itu ketika akhir masa sidang,
itu sudah jadi awal tahun ajaran baru. Sehingga Iya, pas kok, banget gua kalau kurang terang kita ya. Komisi 10 nanti menyampaikan pernyataan persnya terkait dengan hasil dari PJJ kita, rekomendasi. Iya Pak Fikri gitu. Iya, Bel. Sorry ya, Lagi rapat, sambil Pak. rapat Komisi Baban. 10. Hah? Sambil rapat beliaunya. Iya, ini rapat internal nih, Kemendikbud nggak boleh denger ini. Yang di gedenya, besarnya. Gedein lagi. Iya, betul sekali Pak Fikri. Iya, pas sekali. Pas Oke ya. Bismillah. Feedback. Betul. Seratus 104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Baik pendengar Trijaya, kita akan mulai Kopi Sore Trijaya, obrolan interaktif yang asik untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2020. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ujang ya, tema kita untuk Kopi Sore hari ini adalah pendidikan di era kenormalan baru. Seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyampaikan bahwa tahun ajaran pasca pandemi tetap berlaku normal ya, tidak ada perubahan tahun ajaran meskipun ada kebijakan yang sudah diputuskan di mana di 94% itu peserta didik belum bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka karena mereka berada di daerah zona merah. Hanya 6% saja yang berada di zona hijau, tapi itu pun masih ada faktor lain, yakni menyangkut izin dari orang tua siswa masing-masing. Nah, untuk berbincang mengenai pendidikan di era kenormalan baru, alhamdulillah kami saat ini sudah tersambung dengan 3 narasumber. Yang pertama saya sapa Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Ibu Evi Mulyani. Assalamualaikum, selamat sore Bu Evi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Margi, terima kasih undangannya. Sehat ya? Alhamdulillah, apa kabar? Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah sehat. Siswa-siswi sehat Bu di tanah air Bu pasca pandemi? Alhamdulillah sehat, semua insan kependidikan kita sehat di tengah tantangan juga ya. Tapi bukan hanya di dunia pendidikan ya. Baik, terima kasih Ibu Evi sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Kami juga sapa anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan yang salah satu bidangnya adalah bidang pendidikan. Kami sapa Putra Nababan, ini senior kita juga ini. Assalamualaikum, selamat sore Bang Putra. Waalaikumsalam, Bro Margi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya? Iya, sehat. Mbak Evi, Mas Zahri, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Bang Putra makin segera aja ya di sini. Apa kabar? Ini lagi rapat Komisi 10 ini, paralel kita. Iya, siap. Kirain rapat RUU HIP. Ini panja, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak Panitia kerja Komisi 10 ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Putra sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Saya sapa juga Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, ada Bapak Muhammad Zahri. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zahri. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Selamat sore Bu Evi, Pak Nababan. Assalamualaikum. Sehat ya Pak? Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Surabaya tetap sehat, insya Allah, semangat. Tetap sehat ya. Meskipun potensi penambahan kasusnya cukup tinggi Pak ya di Surabaya ya. Ya, kita harus optimis bisa melewati masa sulit ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Zahri sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Untuk Anda pendengar Trijaya, silakan yang ingin berpartisipasi. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, atau komentar ya terkait dengan tema kita, yakni pendidikan di era kenormalan baru. Silakan monggo Anda bisa tanyakan di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Yang pertama saya ke Ibu Evi Mulyani, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud Republik Indonesia. Bu, sebelum masuk nih ke aspek yang teknis ya, kita ingin tahu dulu nih, meskipun beberapa hari yang lalu pemerintah melalui lintas kementerian sudah menyampaikan apa itu pendidikan di era kenormalan baru. Tapi paling tidak sore hari ini kita ingin tahu konsep pendidikan di era kenormalan baru itu seperti apa, Ibu Evi? Baik, terima kasih Mas Margi sekali lagi kesempatannya, Bang Putra, Pak Zahri ini sama-sama ketemu di sore hari ini. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui tadi Mas Margi juga sampaikan bahwa di Senin lalu pemerintah telah mengumumkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19.
Nah, beberapa hal yang penjelasan yang tadi disampaikan dalam agenda Senin lalu sebenarnya memberikan beberapa pesan utama. Yang pertama bahwa prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya bahwa tadi disampaikan juga sebenarnya sudah disentuh di awal oleh Mas Margi bahwa tahun ajaran baru bagi pendidikan dari mulai pendidikan anak usia dini PAUD, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Namun demikian, satuan pendidikan di zona kuning, oranye, merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi seluruh satuan pendidikan pada zona-zona tersebut harus tetap melanjutkan belajar dari rumah. Jadi demikian kira-kira konsepnya. Kemudian untuk proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan yang berlokasi di kabupaten kota dalam zona hijau dilakukan dengan sangat ketat dan sangat berlapis persyaratannya. Pertama, syarat pertamanya adalah bahwa keberadaan satuan pendidikan di zona hijau itu syarat pertama dan syarat utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi itu tidak cukup. Ada lagi syarat lapis berikutnya nih. Persyaratan kedua adalah Pemda atau kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama memberi izin pada satuan pendidikan tersebut tadi yang berada di zona hijau. Selanjutnya ada lagi bahwa satuan pendidikan tersebut juga sudah memenuhi semua daftar periksa. Jadi ada daftar periksa yang begitu lengkap, protokol yang tentunya juga diterbitkan bekerja sama dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan. Itu tidak cukup. Ada lagi yang keempat nih, bahwa orang tua menyetujui putra-putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jika salah satunya tidak terpenuhi dari syarat tersebut, maka peserta didik harus melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Nah, selanjutnya bahwa terkait dengan pembelajaran jarak jauh, kita tentunya harus pahami bersama bahwa pembelajaran jarak jauh ini memberikan suatu pembelajaran yang bermakna. Tidak harus berfokus atau memaksakan untuk menuntaskan kurikulum, capaian kurikulum. Itu konsepnya. Aktivitas dan tugas pembelajarannya harus bervariasi tentunya antar siswa, kemudian menyesuaikan minat, kondisi masing-masing, melihat kesenjangan atau ketersediaan akses fasilitas belajar di rumah. Jadi saya pikir kita mesti memaknai kondisi saat ini kondisi darurat secara global, bukan kita sendiri, dan di seluruh aspek kehidupan. Kondisi yang kita hadapi di masa pandemi ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Penutupan sekolah itu terjadi terakhir kali Perang Dunia Kedua. Jadi ini kondisi darurat. Dengan demikian yang kita lakukan dan juga seluruh dunia sedang lakukan adalah mitigasinya. Tentu saja tidak akan ideal, tetapi kita harus memastikan bahwa some learning terjadi. Dan prioritas adalah kesehatan, keselamatan, serta hak belajar siswa dipenuhi. Oke, baik. Ibu Evi, artinya kalau kita bicara angka 94% yang berada di zona merah, orange, dan kuning, artinya memang sebagian besar belum melaksanakan belajar tatap muka ya, kegiatan belajar mengajar tatap muka. Artinya ini kita sangat bersandar kepada infrastruktur IT, sementara kita mengetahui kondisi geografis bangsa kita kan tidak sama. Ada beberapa daerah yang memang masih ada persoalan dengan internet terutama, kemudian bagaimana juga menyiapkan tenaga pendidik untuk siap dengan sistem ini. Kalau kita bicara pandemi kemarin, karena semuanya terpaksa, maka jalan. Nah, ke depannya ini bagaimana? Ya, bahwa bagi dunia pendidikan sebenarnya wabah COVID, artinya pandemi ini juga memunculkan beberapa pembelajaran positif tentunya. Learning from COVID-19 itu ada gitu. Yang pertama kalau kita lihat dengan teknologi, bahwa pemanfaatan teknologi yang luar biasa yang harusnya mungkin terjadi di kemudian hari itu sekarang sudah terjadi gitu. Proses pembelajaran, kemudian meningkatkan adaptasi kita terhadap teknologi gitu. Karena kita semua pada akhirnya memang dipaksa untuk keluar dari zona nyaman, kita semua. Guru, orang tua, siswa, seperti itu. Jadi memang meskipun teknologi kita pahami juga bahwa teknologi ini alat, sebenarnya alat untuk mendorong kualitas pembelajaran, bukan suatu objektif, tetapi alat bantu guru. Dan ternyata ketika dalam kondisi saat ini tadi kita dipaksa untuk memang bisa menyesuaikan diri itu lebih cepat, dan tentunya ke depan ini sangat bermanfaat untuk memajukan. Jadi semua yang kita sebutkan teknologi untuk memajukan pendidikan ini nampaknya karena memang begitu cepat dan luar biasa, dampak dari sebetulnya salah satu sisi positif lah gitu bisa dikatakan dari pandemi COVID-19 ini menjadi lebih cepat mengadopsi dan beradaptasi dengan teknologi. Jadi dalam waktu cepat gitu ya, dalam waktu sangat singkat, guru, murid, orang tua
karena program belajar dari rumah, meskipun memang kita pahami bahwa masih ada daerah di Indonesia yang masih berjuang dalam mengadopsi teknologi, tetapi kondisi yang mengharuskan untuk bereksperimen, mencoba bahkan mungkin untuk sebagian orang ini untuk pertama kalinya, sehingga pada akhirnya mempercepat pengadopsian teknologi dan pada akhirnya ini akan bermanfaat dalam percepatan pengadopsian teknologi secara umum dalam dunia pendidikan di masa depan. Nah, kalau tenaga didiknya bagaimana? Sudah mumpunikah untuk menghadapi era baru ini, terutama lebih mengandalkan teknologi dalam hal belajar mengajar? Dalam hal sebenarnya dalam pembelajaran jarak jauh ini kita pahami bahwa belajar dari rumah ini ditetapkan sebagai kebijakan nasional. Kalau kita ingat itu di awal ya gitu, di awal sebelum perusahaan-perusahaan menerapkan bekerja dari rumah. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ini berbagai alternatif juga sebenarnya yang sudah ada gitu, tidak hanya online base atau yang memerlukan akses internet, tetapi TV base, radio base juga ada. Dan modul-modul itu banyak, modul-modul yang memang disediakan dan dimungkinkan untuk bisa dipelajari secara mandiri. Tentunya memang sangat diperlukan kolaborasi antara orang tua dan guru, dan ini terjadi di dalam masa pandemi ini. Pembelajaran positif yang lain adalah pemahaman orang tua. Orang tua tuh jadi ada empati begitu ya, bagaimana sulitnya menjadi guru, dan memang diperlukan kolaborasi dan itu terjadi. Jadi kalau kita lihat anak-anak belajar di rumah, tidak hanya dengan orang tua, dengan adiknya, dengan kakaknya juga berkolaborasi, begitu juga dengan itu hal-hal positif yang terjadi. Dan tentunya tadi terkait dengan alternatif untuk pembelajaran jarak jauh dengan yang menggunakan memang internet akses, kemudian ada televisi, ada radio juga modul, dan tentunya buku-buku materi pelajaran yang dulunya dalam kondisi normal ini disimpan di sekolah, sekarang sudah bisa memang sudah harus diperbolehkan untuk dibawa pulang oleh siswa. Baik. Nah, ini kan juga ada sekolah-sekolah kejuruan ya, atau sekolah vokasi yang tentunya ada aspek-aspek di mana mereka harus ada praktek atau ada pendalaman tertentu yang mungkin tidak bisa terpenuhi secara online. Nah, bagaimana untuk sisi ininya, Bu Evi? Benar. Nah, terkait dengan kalau kita relate dari kita ikuti penjelasan di Senin lalu bahwa untuk perguruan tinggi terkait dengan kesiapannya, pertama dengan zona, sebenarnya bahwa pembelajaran dulu, tahun akademik pendidikan tinggi 2020-2021, kalau boleh saya cerita dari situ ya Mas Margi, bahwa itu tetap dimulai pada Agustus 2020. Kemudian untuk yang pendidikan tinggi keagamaan, tahun akademik dimulai September. Nah, metode pembelajarannya pada semua zona untuk pendidikan tinggi ini wajib dilaksanakan secara daring untuk yang mata kuliahnya teori. Nah, tapi kita paham bahwa ada mata kuliah praktik. Kita encourage sedapat mungkin tetap juga dilakukan secara daring. Namun jika tidak dapat dilaksanakan secara daring, digeser, dilakukan di bagian akhir semester dengan optimisme bahwa keadaan sudah membaik. Kemudian selain itu ini pimpinannya di perguruan tinggi pada semua zona itu hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan. Jadi ini kata kunci juga, protokol kesehatan. Selanjutnya juga harus ada kebijakan yang terkait, antara lain nanti di Direktorat Jenderal yang relevan tentunya, yang akan mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti kegiatan di laboratorium, kemudian yang tentunya relevan misalkan dengan penyelesaian skripsi, tesis, disertasi, kemudian juga ada praktikum, ada bahkan mungkin yang vokasi ini di bengkel, di studio seperti itu harus ada juga nanti kebijakan lanjutannya. Tetapi pada intinya bahwa semua diupayakan secara daring, ketika tidak bisa maka digeser ke bagian akhir semester. Baik. Terima kasih Ibu Evi Mulyani, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu dari pemerintah. Sekarang dari Wakil Rakyat, kita ke Senayan, ke Bang Putra Nababan, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Kalau menurut Bang Putra, pemerintah sudah siap dengan pendidikan di era new normal ini? Pertama, kita apresiasi ya apa yang telah dilakukan oleh Kemendikbud dan juga kementerian terkait dan BNPB dalam konteks mengantisipasi kondisi dampak COVID yang terjadi di sekolah. Yang kedua, saya sebagai anggota Komisi 10 mau menegaskan bahwa skema protokol new normal untuk sekolah itu tidak sama dengan new normal untuk mal, ruang publik, perkantoran,
ataupun DPR dan kementerian. Kenapa? Karena di ruang-ruang sekolah itu kita hadir anak-anak didik dari usia 7 sampai 17 tahun, 17 tahun sampai 22 tahun. Kalau Margi ketahui dan kita semua ketahui, anak-anak didik kita itu sangat rentan sekali dengan saling berpelukan, berpegang tangan, ya, berangkulan, membagi jajanan, ya. Mana bisa dilarang kan bawa roti nggak dibagi-bagi, gitu ya. Jadi kita menegaskan dari awal, Ketua DPR Mbak Puan Maharani mengatakan bahwa new normal protokol untuk sekolah itu jangan disamakan dengan yang ada di ruang publik, ya, di mana banyak orang dewasa dan lain sebagainya. Nah, untuk itu makanya kita juga betul-betul harus prudent dan hati-hati dalam hal ini. Kenapa? Karena memang saat ini saya bisa informasikan kepada pendengar, Komisi 10 juga sedang telah membuat panja, panitia kerja pembelajaran jarak jauh. Panja ini yang nanti akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini, terutama terkait dengan skema pembelajaran jarak jauh dan juga bagaimana pembelajaran jarak jauh ini terkait dengan kurikulum dan juga platformnya. Ya, kalau tadi ditanya oleh Margi, apakah pemerintah siap dalam hal ini Kemendikbud dan juga peserta didik, anak didik dan juga guru, saya rasa banyak bukan hanya kalangan pendidikan yang tidak siap dalam hal ini. Ya, artinya bagaimana media juga bertransformasi, radio, koran, cetak dan lain sebagainya. Hampir tidak ada yang siap. Tapi itu tadi, saya telah meminta kepada Kemendikbud dan Mendikbud untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada kita di DPR, hasil evaluasi PJJ selama 3 bulan. Ya, ini bukan soal masalah sinyal. Ini bukan hanya soal masalah ada kuota atau tidak ada kuota. Ini juga masalah kurikulum. Ya, apakah kurikulum yang dijalankan oleh siswa selama 3 bulan terakhir ini itu efektif atau tidak? Dipahami oleh siswa atau berdampak positif pada pertumbuhan siswa dan bagaimana kemampuan guru untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Ini kan harus dievaluasi. Jadi sebelum kita move on bulan Juli 2020 sampai Desember 2020, harusnya pijakannya itu adalah hasil evaluasi kualitatif dari Kemendikbud, bukan hanya hasil evaluasi KPAI. Ya, bukan hanya itu, tapi hasil evaluasi kualitatif dari Kemendikbud. Karena ini menyangkut kurikulum. Gini Margi, kita nggak usah bicara soal 3T. Bicara aja di Jakarta. Di Jakarta itu masih ada di Jakarta Timur, dapil saya, guru yang datang ke rumah muridnya untuk mengantarkan soal ujian. Mengantarkan lembar ujian, nanti siang diambil lagi. Itu masih ada. Karena orang tuanya tidak punya smartphone. Ya, mereka tidak punya smartphone atau tidak punya kuota. Gitu ya. Jadi itu masih dianterin dan diambil. Di dapil saya masih ada orang tua yang mengatakan kami mempertimbangkan anak kami untuk mengulang kelas 1 SD. Karena anaknya tidur ketika belajar. Anak umur 7 tahun, daring. Bagaimana? Nggak tidur. Nah, ini kan masa depan anak didik kita yang kita bicarakan. Ini bukan masalah soal sinyal doang. Bukan masalah ada smartphone atau tidak smartphone. Jangan kurikulum manual, lalu dicemplungin ke digital, jadi digital. Nggak seperti itu pendekatannya. Ya kan? Kita pernah melihat kalau pendekatan jarak jauh ini kan pendidikan jarak jauh ini kan UT ya, Universitas Terbuka yang biasa melakukan jarak jauh. Nah, untuk SD, SMP, SMA dan SMK tadi yang Margi bilang vokasi itu seperti apa? Nah, untuk 3 bulan ke depan terutama kurikulum kita perlu penyempurnaan. Nah, kita mengapresiasi kecepatan dari Kemendikbud ya dalam kelenturan menggunakan dana BOS di mana bisa dilakukan troubleshooting terhadap berbagai kebutuhan yang terjadi dari pengguna dana BOS. Dan juga memang menjadi kekhawatiran kami, Margi juga harus ketahui, Bu Evi juga pasti ngerti, dan bahwa ini berdampak terhadap ratusan ribu guru swasta. Ya, kita punya 900.000 lebih guru swasta. Di dapil saya Jakarta Timur, mereka biasa terima 900.000, sekarang ada dari mereka yang hanya terima 170.000, 190.000 atau 200.000. Tapi mereka harus tetap mengajar.
Online. Mereka harus tetap mengajar online karena orang tua murid tidak mau membayar karena tidak menggunakan fasilitas sekolah. Gitu ya. Nah, jadi ini ada dampaknya, ada efeknya. Oke. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan demi kesehatan secara ekonomi juga berdampak untuk guru dan juga untuk staf sekolah. Baik, Bang Putra, tadi ada yang menarik mengenai bagaimana kurikulum manual itu dicemplungin ke digital begitu kan. Nah, kalau menurut Bang Putra, adaptasi atau sinkronisasinya seperti apa yang harusnya dilakukan oleh Kemendikbud? Ya memang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat ya. Artinya ini kan tidak mungkin karena kemarin seperti yang Ibu Evi bilang, Kemendikbud dunia pendidikan adalah salah satu yang tercepat. Kita apresiasi juga waktu itu. Bahkan Komisi 10 berperan aktif untuk mengusulkan paket TVRI dan akhirnya dijalankan, dapat dinikmati oleh banyak anak didik. Tapi kan itu hanya platformnya, kontennya, kurikulumnya tidak bisa sesingkat itu, ya. Karena selama ini seperti yang diketahui, kita selalu kalau proses bisnis dan lain sebagainya sudah menggunakan robotik dan pendekatan-pendekatan jarak jauh. Pendidikan ini dimanapun di seluruh dunia masih menggunakan cara yang sama sejak dulu, tatap muka, ya pendekatannya masih seperti itu dimanapun di seluruh dunia. Jadi kalau kita mau melakukan konten PJJ, tentunya kan pendekatan pengemasan kontennya dan pendekatan itu pasti harus diubah, ya, sehingga tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu seminggu 2 minggu saja. Oke, karena ini konsepnya pendidikan, bukan pengajaran ya, Bang Putra ya. Oke, baik. Bang Putra, kalau menurut DPR paling tidak Komisi 10, apa yang masih menjadi catatan dari Kemendikbud terkait evaluasi pembelajaran jarak jauh 3 bulan kemarin di masa pandemi? Ya, ini kan yang paling penting kenapa kita bikin panja. Ini kan panitia kerja adalah pertama kita ingin mendukung pemerintah, dalam hal ini kita mau mendukung dunia pendidikan kita. Jadi yang kita lihat bahwa pemerintah saat ini memang belum punya skema pengembangan pembelajaran jarak jauh pada jenjang dasar, pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Ya, pembelajaran jarak jauh ini masih dianggap sebagai proses pembelajaran yang tidak ideal dan kurang berkualitas karena minimnya interaksi antara yang belajar sama yang diajar gitu ya. Dan ini juga kaitannya dengan Undang-Undang Sisdiknas. Bagaimana pembelajaran jarak jauh menghambat proses pembelajaran karakter dan tata nilai yang tergandung dalam Pancasila. Ya, jadi ini masalah yang sangat kompleks sekali gitu loh. Ya, jadi artinya kemarin kita troubleshooting, we are in danger. Nah, sekarang adalah waktunya kita membenahi, terutama dari sisi kurikulum untuk sampai bulan Desember nanti. Kita nggak tahu loh, Mas Margi, apakah ini akan berlanjut atau tidak. Jangan-jangan kita benar-benar ada satu generasi, satu angkatan yang betul-betul PJJ semua. Sampai wisuda di 2021 nanti. Tapi kalau menurut Bang Putra, keputusan pemerintah untuk tidak mengundurkan tahun ajaran baru langkah yang tepat? Tepat atau tidak tepat nanti kita lihat hasilnya. Tapi pemerintah harus mengambil keputusan. Karena banyak sekali ya Bu Evi ya, orang teriak mengharapkan keputusan Kemendikbud kapan dan lain sebagainya. Semuanya ada plus minusnya, Margi. Artinya memulai Juli atau memulai Desember. Tapi kita lihat bahwa pemerintah sudah mengambil keputusan dan DPR akan mengawasi dalam konteks kurikulum dan pelaksanaannya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah jangan sampai itu tadi disampaikan 6% dari siswa didik kita dari wilayah hijau, ya. Tapi saya menyampaikan agar sekolah dan siswa didik serta orang tua tidak take it for granted. Karena sekolah ada di wilayah hijau, belum tentu siswa didiknya tinggal di wilayah hijau. Jangan-jangan orang tuanya tinggal di wilayah oranye atau bekerja di wilayah oranye, sehingga potensi untuk tetap menularkan. Oke, baik. Terima kasih Bang Putra Nababan, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Sekarang saya ke Pak Muhammad Zahri, Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Tadi dari pemerintah, DPR, sekarang kita langsung ke praktisinya. Kalau menurut Pak Zahri, keputusan pemerintah tidak merubah tahun ajaran, tetap diberlakukan mulai Juli mendatang, itu keputusan yang tepat atau mungkin Pak Zahri punya pandangan lain? Terima kasih Mas Margi juga pada Bu Evi, Pak Nababan ya. Saya mulai dari dari sudut pandang besarnya dulu ya, biar kita nggak terjebak pada yang kecil-kecil, karena pendidikan ini sangat penting bagi perkembangan bangsa Indonesia. Kalau saya cermati bahwa kita bangsa Indonesia punya cita-cita tahun 2030 ya. Dari sekarang sampai 2030 itu kita akan menghasilkan SDM yang unggul.
Dan itu sudah dibuat ya, peta jalan pendidikan 2020, 2030. Artinya kita punya mimpi besar sebenarnya tentang pendidikan kita di masa 10 tahun yang akan datang. Itu mimpi-mimpi besar itu disusun dalam situasi yang sudah mendekati adanya wabah ini. Yang perlu saya sampaikan bahwa dalam kondisi normal saja, ya, dalam kondisi normal kita sudah bekerja mati-matian itu, capaian-capaian pendidikan kita masih jauh, apalagi dengan situasi seperti ini. Memang pemerintah tugasnya salah satunya mengambil satu keputusan, ya, mengambil satu keputusan tepat atau tidak itu kita perlu lihat beberapa. Saya sampaikan beberapa dukungan data. Ya. Kalau saya lihat beberapa penjelasan kemarin ya dan fokus yang lebih banyak dijelaskan, bahkan kalau secara fisik slide yang disediakan itu lebih banyak membahas tentang yang 6%. Ya, yang mau masuk itu protokolnya seperti apa, tahapannya seperti apa, nanti jenjangnya seperti apa, dari SMA, SMP, SD, nanti PAUD seperti apa, pesantren seperti apa. Padahal yang zona merah itu 94%. Ini menurut saya yang justru harusnya menjadi fokus pemerintah yang lebih utama, yang 94% itu, karena ini semua 94% ini anak bangsa kita yang akan kita siapkan menjadi SDM unggul tahun 2030. Itu pertama menurut saya. Yang kedua, perlu diketahui bahwa kondisi real, kualitas guru kita ini masih rendah. Ya, hasil tes UKG kita secara nasional itu skornya 57. Itu dalam kondisi normal itu. 57 secara nasional. Harusnya itu berapa? Jauh sekali. Ya. Harusnya berapa Pak Zahri? Ya kalau guru ya 90 lah minimal. Kita berharap muridnya 100. Kalau kita lihat negara-negara maju ini masih jauh lah. Gapnya ya? Jauh sekali. Sekarang nilai gurunya 50, bagaimana bisa mengantarkan murid bisa nilainya 90 atau bahkan 100. Ini dan hampir semua riset dalam bidang pendidikan mengatakan pengaruh guru itu terhadap kualitas pendidikan bisa berdampak 60-70%, itu guru yang mempengaruhi. Ya, satu sisi kalau di samping kualitas guru ini rendah sekarang ini di Indonesia ini kan separuh lah kira-kira ya. Itu kan sekolah swasta ya. Tadi Pak Nababan juga sudah menyampaikan ada kira-kira 900.000 guru, bahkan lebih dari itu guru-guru swasta. Dan ini bukan hanya persoalan PJJ menurut saya, dampak ekonomi terhadap guru-guru ini sekarang ya seperti sudah dijelaskan, ini saya lihat di dalam arahan dan kebijakan ini belum mendapatkan perhatian. Insentif gaji guru itu belum. Nah, sekarang kalau gurunya untuk makan saja susah, bagaimana ngurus di PJJ? Itu menurut saya perlu. Kalau tuh ada relaksasi dana BOS, itu paling untuk membeli pulsa, untuk beli alat kesehatan. Kalau tuh ada sebagian untuk honor, itu masih sangat terbatas dibandingkan terhadap kebutuhan guru swasta yang sangat banyak. Yang ketiga, saya sampaikan bahwa di survei nasional terakhir itu lebih dari 40% sekolah-sekolah kita itu tidak punya akses internet. Ya, jadi wajar kalau tadi itu di Jakarta itu ada. Ya, misalnya guru mengantarkan soal ke rumahnya itu wajar karena memang daya jangkau internet kita ini masih jauh. Dan ini kalau nanti misalnya ini saya titip ke Pak Nababan sedang membuat panja itu, tolong Pak Nababan bukan hanya panja PJJ-nya Pak, tapi bagaimana ketersediaan infrastrukturnya itu Pak. Karena ini tidak mudah menurut saya. Tadi di mana lokasi sekolahnya sebagian besar? Ini data nasional ya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan detailnya, tapi data nasional. Ini data hasil pemetaan dari Kemdikbud sendiri ini. Ya, ini lebih 40% itu yang luar biasa ya. Ini kan akan menjadi kendala sendiri. Jadi kualitas gurunya rendah, ketersediaan infrastrukturnya ini kurang sekali ya. Ini menjadi tantangan. Untuk itu menurut saya fokus daripada kebijakan-kebijakan ini bukan hanya kepada tata kelola, tapi justru kepada dua hal tadi itu. Guru, ya ini harus segera menurut saya. Pemerintah, nih Dirjen GTK menurut saya harus lebih gesit di dalam upaya meningkatkan kompetensi guru di tengah-tengah situasi semacam ini. Sekaligus juga memberikan perhatian pada insentif guru ya dan pengembangan infrastruktur. Kalau tuh ada portal pembelajarannya itu internetnya nggak ada ya nggak bisa. Ya intinya nggak bisa. Baik. Nah, yang terakhir mungkin saya sampaikan, ini kalau saya lihat kebijakannya itu juga nggak konsisten ya. SMA zona hijau boleh masuk, SMP ya, SD mungkin nanti lagi, mungkin TK nanti lagi. Tapi mahasiswa di zona hijau juga nggak boleh masuk ya. Itu padahal mestinya kalau mahasiswa sudah lebih bisa menjaga diri, mestinya boleh masuk. Apalagi mahasiswa mestinya kebutuhan untuk interaksi langsung itu jauh lebih penting dibandingkan anak-anak yang ada di sekolah. Tapi kenapa kebijakannya itu kok justru mahasiswa semuanya belum di zona hijau itu harus daring, gitu ya, harus daring. Itu menurut saya kok tidak konsisten gitu. Mestinya mahasiswa sekali lagi justru
memerlukan kesempatan ya interaktif yang langsung ya ke laboratorium, mungkin ke tempat-tempat bekerja, ke tempat-tempat praktek, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya setuju bahwa protokol kesehatan nomor satu, tapi mari kita coba lihat kembali kebijakan-kebijakan itu. Baik, Pak Zahri, kalau kita bicara kualitas guru terkait dengan penguasaan teknologi dalam rangka menunjang belajar daring ini, bagaimana menurut Anda? Ini kalau saya lihat hasil pemetaan UKG itu masih jauh itu nilai-nilai teknologi yang ada di situ kalau tuh ada itu masih belum banyak. Jadi kalau dugaan saya kalau di tes dalam kemampuan teknologi guru itu keyakinan saya lebih rendah lagi begitu. Karena tes UKG itu kan kompetensi guru yang selama ini menjadi standar nasional yang dipakai itu saya lihat itu kan masih dirumuskan kira-kira 5-10 tahun lalu itu ya, belum terlalu memperhitungkan masalah kemampuan teknologi, walaupun adalah beberapa bagian itu ada karena memang kemajuan ini sudah dirangkum di situ, tapi belum sedahsyat kebutuhan kemampuan teknologi para guru saat ini tentunya. Oke, Ibu Evi tadi bilang bahwa masalah kurikulum pemerintah dalam tanda kutip ya memberikan dispensasi, artinya tidak terlalu didorong untuk terpenuhi semua. Tapi kalau kita bicara tadi yang disampaikan oleh Bang Putra, ini yang menarik. Kurikulum yang dibuatkan adalah dalam situasi normal. Yang bahasa Bang Putra tadi adalah kurikulum manual. Kemudian harus dilaksanakan di sistem digital. Bagaimana menurut Pak Zahri, kira-kira tingkat pemenuhan kurikulum ini? Kalau menurut saya memang Kemdikbud pemerintah dalam hal ini harus segera mendefinisikan kelenturan itu, relaksasi kurikulum itu seperti apa. Ya jangan sampai nanti guru itu mengalami benturan ketika mengalami penyederhanaan, tetapi akhirnya nanti misalnya kembali ke situasi kurikulum yang ada. Memang kalau kita lihat di Indonesia ini kan jumlah mata pelajaran negara yang paling banyak jumlah mata pelajarannya, karena setiap ada kepentingan nasional masuk kurikulum, setiap ada kebutuhan nasional jadi kurikulum gitu. Jadi memang sangat banyak jumlah kurikulum kita itu. Jadi sebenarnya tidak situasi COVID aja kurikulum kita memang perlu disederhanakan. Oh ya, oke. Mungkin kalau banyak pelajarannya banyak juga anggarannya kali Pak Zahri. Itu dia. Oke, baik. Ibu Evi, monggo ditanggapi dari Pak Zahri dan Bang Putra tadi. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami di pemerintah sangat mengapresiasi dukungan dan seluruh masukan dari teman DPR. Terima kasih Komisi 10 yang begitu tidak terhingga support terhadap kami di pemerintah, dan juga arahan-arahan yang tentunya kami siap untuk menindaklanjuti. Selanjutnya juga pihak di luar eksekutif dan legislatif selama ini yang luar biasa juga menyampaikan banyak masukan. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Terkait dengan tadi kita membicarakan kurikulum, yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 ini guru tidak berfokus pada penuntasan kurikulum. Pembelajaran yang diberikan guru harus menyesuaikan dengan kemampuan murid, dan hal ini menjadi poin utama saat penyesuaian kurikulum. Nah, ini akan menjadi sebuah catatan bahwa kurikulum tidak perlu dituntaskan dan jangan dipaksakan. Kemudian terkait dengan konteks kurikulum ini sebenarnya kan ada dua, yaitu murid dan guru. Dalam hal ini relasi kurikulum dengan kebutuhan siswa tentunya harus selalu terjadi dengan aktif. Gitu. Jadi terjadi dan aktif relasi kurikulum dengan kebutuhan siswa. Kemudian pada masa situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19, kurikulum menjadi sebuah hal yang perlu disesuaikan dengan keadaan. Begitu. Jadi kurikulum apapun yang disederhanakan atau tidak, tetap saja seorang pendidik harus selalu berinteraksi dengan muridnya, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks sekolah dan murid berada. Saya pikir ini tadi pemahaman yang juga inline dengan apa yang sudah disampaikan Bang Putra dan juga disampaikan oleh Pak Zahri. Kemudian interaksi yang dinamis antara guru dan siswa ini selalu harus ada, harus terpenuhi, karena interaksi ini tidak dapat berjalan sendiri. Karena itu kami tentunya dari pemerintah sangat mengapresiasi support, masukan dari komunitas yang ada untuk berdiskusi agar mendapat ide baru, kemudian dalam menjalankan pembelajaran di era pandemi. Dengan demikian guru mendapat ide baru, kemudian dapat menerjemahkan ide-ide materi dalam pembelajaran. Kemudian terkait dengan skema ini, Mas Margi, Bang Putra, dan Pak Zahri, skema pembelajaran jarak jauh ini para guru harus menggunakan asesmen atau penilaian. Misalnya untuk siswa kelas 4 sebelum memasuki materi,
guru dapat mengulangi terlebih dahulu materi kelas sebelumnya, sehingga akan bantu guru dalam mengajar sesuai dengan kondisi anak. Ini hal-hal yang memang harus disesuaikan di masa pandemi ini. Kemudian asesmen yang dilakukan oleh para guru ini dapat melihat kondisi tahun ajaran baru ini. Kemudian kemampuan siswa tadi itu ada di level mana, kemudian ini tentunya harus para guru ini harus bisa menyesuaikan. Jadi perlu ada diferensiasi, asesmennya bisa menjadi lebih simpel, dan materi kelas sebelumnya tadi itu bisa digunakan untuk tes kondisi murid seperti apa. Kemudian kami pemerintah telah meluncurkan pada prinsipnya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya program Merdeka Belajar yang memberikan keleluasaan sebenarnya kepada satuan pendidikan, kepada sekolah, guru untuk melakukan inovasi yang bisa digunakan dalam berbagai keadaan. Oke, baik. Bu, tadi yang disampaikan oleh Pak Zahri perlu mendapat perhatian juga ini terkait nasib dan kondisi tenaga didik ya. Situasi normal saja kualitasnya masih rendah lah, apalagi dengan situasi pandemi, kemudian harus memulai sistem yang baru yang mengandalkan infrastruktur teknologi. Ini kan akan menjadi persoalan juga terkait output para siswa didik ini. Ya, ini merupakan pekerjaan rumah gitu ya bersama yang harus terus-menerus kita pantau. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita punya yang namanya laman guru berbagi. Nah, ini luar biasa, inspiring sekali, banyak guru-guru kita yang luar biasa di situ yang berbagi praktik baik untuk pengajaran khususnya di masa pandemi, dan ini bisa diakses oleh semuanya. Ada banyak guru-guru yang sangat luar biasa kalau kita lihat di laman tersebut yang mengupload suatu program pembelajaran yang disesuaikan dengan masa pandemi. Jadi sebenarnya gotong royong itu memang sangat diperlukan ya gitu. Gotong royong tidak hanya dari pemerintah, tentunya dukungan dari seluruh pihak, termasuk juga dari asosiasi yang ada, asosiasi guru dan lain-lain. Kemudian juga dukungan tadi yang luar biasa yang kami dapatkan dari pihak DPR Komisi 10. Oke, Bang Putra, sebelum kita ke pendengar ya, sudah banyak yang nanya nih, Bang Putra. Ini kan harusnya ada sesuatu yang beda, ada terobosan gitu. Seperti tadi Bang Putra bilang ya, bahwa DPR menginginkan di dunia pendidikan ini beda dengan sektor-sektor yang lain. Tapi sepertinya ya standar aja gitu. Nah, sebenarnya kalau dari DPR, terobosan apa sih yang diharapkan oleh Kemendikbud ya, terutama yang mewakili pemerintah dalam hal ada langkah-langkah yang memang bisa membuat kualitas pendidikan paling tidak menurun lah di tengah situasi pandemi ini. Ya, kita kan ingin agar dalam hal ini khususnya bagaimana supaya anak didik kita, pertama guru dan juga para siswanya itu dalam kondisi sehat. Itu yang pertama. Karena kalau tidak sehat, mau PJJ, mau tatap muka, mau apapun itu tidak akan bisa dilaksanakan. Ya, kalau tidak sehat pun kita Zoom seperti sekarang pun tidak enak gitu. Itu yang paling penting. Ya, jadi kalau ada dorongan dari sekolah mengatakan kami siap buka, atau dari pemerintah daerah yang mengatakan ini zona hijau, atau dari kementerian yang mengatakan ini, kita betul-betul berharap ada kearifan lokal dari sekolahnya, dari orang tuanya untuk betul-betul mempertimbangkan apakah anak didiknya dan gurunya memang fit untuk melakukan tatap muka ya, pertemuan dalam proses belajar mengajar. Ini yang paling penting, sehat dulu. Yang kedua tentunya setelah kita melalui masa emergency selama 3 bulan PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita berharap pada 3 bulan, 4 bulan ke depan sampai Desember 2020, itu secara skema pendidikan, terutama dari sisi kurikulum dan efek dan dampaknya itu ada semacam solusi, gitu ya, ada penyesuaian. Meskipun tidak sempurna, tapi paling tidak 50-70% itu dilaksanakan. Kenapa? Karena kita bicara tentang anak-anak kita yang menjadi generasi masa depan kita, penerus bangsa ini. Bukan hanya dari sisi kurikulumnya, tapi bagaimana interaksi sosial mereka, bagaimana etos kerja mereka, bagaimana soft skill mereka. Jadi anak didik kita ini bukan hanya melulu tentang nilai mereka, apa yang mereka pelajarin, yang tidak mereka pelajarin, tapi bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia luar. Mungkin dalam hal ini karena mereka tidak berinteraksi dengan dunia luar, Bu Evi, saya usul mungkin bisa diawasin bagaimana mereka berinteraksi dengan keluarga mereka, dengan orang tua mereka, dengan keluarga mereka, adik, kakak, dan lain sebagainya. Itu menjadi satu contoh juga, soft skill mereka juga.
Jadi dalam kita tidak mendapatkan kepastian sampai kapan COVID-19 ini akan ditemukan vaksinnya atau obatnya, dan bagaimana skema besar dari new normal yang akan berlangsung sampai tahun 2021, yang saya khawatir adalah jangan-jangan kita akan punya satu generasi, satu angkatan yang betul-betul PJJ, full PJJ, gitu ya. Kalau sekarang kan ini setengah PJJ, hanya dari bulan Maret sampai bulan Juni, yang wisuda lulusan lewat PJJ. Saya khawatir jangan-jangan nanti kita punya satu angkatan. Nah, ini efeknya apa? Dari satu angkatan ini nggak bisa dianggap remeh. Jangan hanya sekedar relaksasi, gitu ya. Nah, ini juga kita punya ada satu angkatan guru yang tadi disampaikan oleh Pak Zahri, dan saya juga sampaikan, yang kondisi keuangannya seperti itu, gitu ya. Dan kemampuannya juga seperti itu. Lalu efeknya apa? Nah, ini dalam konteks hal ini pemerintah harus juga bisa memberikan jaminan bahwa kelangsungan masa depan pendidikan kita tidak akan abai hanya dalam waktu masa pandemik ini. Baik, saya ke Pak Zahri kembali. Pak Zahri, bagaimana dengan sekolah yang menerapkan konsep boarding school? Termasuk juga mungkin Pak Zahri bisa menyampaikan pandangan terkait nasib pendidikan di dunia pesantren. Ya, baik. Terima kasih. Saya tadi sebelum menjawab itu tertarik ungkapan dari Bu Evi ya, bahwa guru harus interaktif, dan kata Pak Nababan guru harus sehat. Nah, ini hal-hal menurut saya hal mendasar yang juga harus menjadi perhatian ya di kebijakan-kebijakan yang sedang dirumuskan. Sekali lagi tidak hanya kepada proses pembelajaran, tapi guru itu menjadi kunci. Kalau gurunya nggak sehat, apalagi gurunya insentifnya juga kurang, maka serta turun lagi nanti kualitasnya. Sekarang aja udah turun, terus gajinya berkurang, turun lagi semangatnya, yaitu kita akan kehilangan bukan hanya 1 tahun, bisa jadi ya banyak hal yang kita rugi. Sementara kita sekarang sudah mulai masuk kepada zaman bonus demografi yang harus kita siapkan menuju SDM yang sangat unggul. Di pesantren atau di boarding tentunya protokolnya harus lebih ketat menurut saya. Tapi di pesantren ini atau di boarding ada dua kemungkinan ya menurut saya. Sebenarnya kalau misalnya di boarding itu anak-anak dan gurunya itu sehat semuanya ya, sehat semuanya. Misalnya dilakukan isolasi mandiri 14 hari sebelum kembali, dan ketika kembali tertib semuanya ada di dalam, itu maka menurut saya aman sebenarnya boarding itu. Asal tertib ya, asal masuk dalam keadaan sehat semuanya, misalnya dilakukan protokol kesehatan sebelum mereka kembali gitu ya, dan dalam kondisi sehat, hanya yang sehat yang kembali, dan ketika di dalam mereka harus tertib semuanya ada di dalam ya, tidak keluar masuk ya, maka itu kondisinya menurut saya lebih aman dibandingkan dengan sekolah yang pulang pergi. Justru kalau anak-anak yang sekolah di sekolah umum kan gurunya pulang pergi, muridnya juga pulang pergi, ketemu sama orang tuanya yang bekerja di berbagai macam sektor kehidupan, itu tingkat interaksi dengan dunia luar lebih tinggi sebenarnya. Tetapi masalahnya memang bagaimana lembaga pendidikan boarding itu memastikan bahwa hadir dalam keadaan sehat. Apakah dalam hal ini misalnya pemerintah sanggup ya memberikan kesempatan untuk tes swab sebelum masuk ke boarding misalnya, itu kan swab ini ya mahal ya. Nah ini tapi kalau itu ada support terhadap itu, maka menurut saya proses pendidikan di boarding mungkin juga di pesantren akan berjalan lebih cepat. Terima kasih Pak Zahri. Sekarang saya ingin sapa pendengar Trijaya yang sudah kasih tanggapan komentar. Ada yang bertanya juga ini, ada Pak Henry Daniel di Jakarta. Bu Evi dan Bang Putra, bagaimana mengatasi orang tua yang miskin dan tidak ada kuota dalam pembelajaran secara daring? Ada solusikah? Ada Pak Bagus Ardianto di Tangsel. Banyak catatan dalam pembelajaran daring, ortu banyak kewalahan dalam membimbing anak-anak khususnya orang tua yang bekerja. Ada Pak Bimo Cahyo di Bogor, bagaimana pengawasan di sekolah jika ada pelanggaran? Pak Gatot Budianto di Tangsel, selamat sore. Bang Putra, apa isi panjang yang dibahas? Perlukah ada kurikulum ke depan soal pembelajaran daring jika wabah sudah hilang? Ada Pak Arkan di Depok, JIST atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu, bagaimana kontrol SOP di sekolah khususnya bagi zona hijau? Ada Pak Diki Rianto di Tangerang, saya guru honorer sudah 8 tahun. Sangat terdampak akibat belajar online, gaji pun tersendat, kontrakan belum bayar. Apakah ini dipikirkan juga oleh Kemendikbud dan DPR? Terima kasih ya Pak Diki Rianto, seorang guru honorer ya. Salam hormat, respek yang sangat tinggi dari kami untuk Anda. Kemudian ada Pak Bahrul Amin di Jakarta, penggunaan dana pos dimaksimalkan untuk pembelajaran digital di setiap sekolah. Ada Pak Vicky Dani di Bekasi, SDM unggul harus dipikirkan juga output dari pembelajaran daring, jangan sampai kualitas menurun. Ada Pak Nurmansa, insentif gaji harus diperhatikan di tengah pandemi. Semoga internet merata di semua sekolah.
Kemudian terakhir ada Pak Hadi Ismanto di Jakarta. Apakah pemerintah bisa subsidi kuota internet bagi sistem pembelajaran daring di tanah air? Terima kasih untuk Anda pendengar Trijaya ya. Silakan, Ibu Evi dulu tanggapi singkat-singkat saja ya, karena waktunya mepet ini. Baik, terima kasih. Yang tadi luar biasa pertanyaan menunjukkan antusiasme publik begitu ya. Yang pertama yang dapat kami sampaikan adalah bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendikbud telah mengambil langkah penyesuaian kebijakan antara lain melalui fleksibilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS serta bantuan operasional penyelenggaraan BOP untuk PAUD dan pendidikan kesetaraan di masa kedaruratan COVID-19 ini. Sehingga dana BOS dan BOP dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan dalam masa pandemi ini. Jadi kita sudah menerbitkan sebenarnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2020 sehingga dana BOS dan BOP PAUD serta kesetaraan dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar pun bisa bagi pendidik dan peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Selain itu, dana BOS dan BOP PAUD serta kesetaraan juga dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, kemudian pembasmi kuman, masker, atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya, termasuk alat pengukur suhu tubuh tembak, termogan, itu dipersilakan. Selanjutnya, satu lagi terkait dengan dana BOS, relaksasi penggunaan dana BOS, ini dapat digunakan untuk pembayaran honor. Jadi untuk pembayaran honor, dana BOS dapat digunakan untuk membayar guru honorer yang tercatat pada data pokok pendidikan per 31 Desember 2019 lalu, belum mendapatkan tunjangan profesi, dan telah memenuhi beban mengajar, termasuk mengajar dari rumah. Mengenai persentase penggunaannya pun, ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas. Oke, baik. Terima kasih, Bang Putra. Monggo ditanggapi. Ya, saya rasa dari sisi pemerintah kita akan terus mengawasi langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dan sedang dilakukan pemerintah, termasuk BOP dan BOS, bagaimana pelaksanaannya terhadap terutama guru-guru honorer dan juga penggunaannya untuk pulsa dan untuk bagaimana memfasilitasi anak didik kita pada tahun ajaran baru nanti, mereka betul-betul bisa mendapatkan infrastruktur digital, kemudahan itu, dan itu untuk itulah makanya DPR di masa sidang ini langsung membentuk panja, dan kita berharap panja ini, panitia kerja DPR ini akan selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai. Sehingga kita bisa segera memberikan masukan kepada pemerintah secara komprehensif, dan dalam hal ini pemerintah juga mendapatkan counterpart dan masukan yang lebih kualitatif. Dan tentunya kepada guru-guru tadi yang menyampaikan pandangannya dengan anak didik, saya rasa ada blessing in disguise, ada hikmahnya dari kejadian ini, di mana tentunya buat kami di DPR, bagaimana kita bisa terhubung dengan cepat dan tepat waktu gitu ya. Cepat dan tepat waktu. Memang yang menjadi tantangan kita adalah secara kualitatifnya, secara kualitasnya. Kualitas dari pertemuan, kualitas dari pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu aja yang menjadi tantangan. Tapi bagaimana kita menghargai waktu, menggunakan teknologi, dan kita juga bisa lebih padat lagi dalam kita berkegiatan, itu salah satu efek positif yang mungkin nanti, tadi kan ada pertanyaan, kalau nanti sudah selesai pandemi ini, mungkin ini kita tidak akan kembali ke kebiasaan lama, tapi kita bisa tetap berkomunikasi secara daring. Oke, baik. Dan ada kemungkinan ya kurikulum digital juga dimasukkan. Sangat besar kemungkinannya. Ya, oke, baik. Pak Zahri, monggo ditanggapi dari pendengar tadi. Ya baik, yang khusus di JSIT yang dulu ya. Pertama, di jaringan sekolah Islam terpadu di awal pandemi itu kami sudah menyusun empat tim ya. Yang pertama untuk pelayanan pendidikan, karena itu sangat penting ya, berubah dari situasi normal ke situasi pandemi dengan daring ini. Yang kedua, ada tim konseling ya, karena saya meyakini bahwa guru dan wali murid akan banyak mengalami kesulitan, termasuk murid, maka tim konseling ini akan mendampingi mereka sehingga tidak terjadi situasi anak-anak yang stres, orang tua yang bingung. Yang ketiga, kita punya bidang ketahanan keluarga guru. Nah ini penting ya, saya titip sekali lagi ke Pak Nababan ya. Jadi tim panja tidak hanya masalah pembelajaran jarak jauhnya, tapi saya titip tolong untuk guru swasta khususnya, saya mewakili teman-teman dari 40.000 guru di lingkungan jaringan sekolah Islam terpadu itu, bagaimana masalah gaji guru ini Pak, artinya di sekolah swasta, karena ini juga dampak dari wali murid ya, wali murid dengan situasi ekonomi yang sulit ini, mereka juga tidak bisa membayar biaya sekolah gitu. Nah, yang keempat, bidang sosial dan ketahanan institusi, jadi jangan sampai juga nanti sekolah-sekolah swasta ini karena pembiayaan yang sulit lalu ada yang tutup. Nah ini kita antisipasi. Nah untuk itu dalam mengambil kebijakan-kebijakan ke depan, menurut saya pemerintah
harus memperhatikan 3 hal yang utama menurut saya. Yang pertama tentang harus dikawal betul output dari kualitas pendidikan yang akan dicapai, karena bagaimanapun dan apapun caranya maka output itu harus kita kawal, karena ini yang kita butuhkan untuk menyiapkan generasi kita ke depan. Nah, untuk bisa menjamin output itu maka kualitas guru yang harus diperhatikan ya. Kualitas guru ya sekarang tadi sudah saya jelaskan, ini harus ada dari program-program yang gesit, yang lincah menurut saya, dari Dirjen GTK, dari Kemdikbud untuk segera mengupgrade kemampuan para guru. Nah, daya dukungnya adalah infrastruktur teknologi yang harus disiapkan dengan baik. Mungkin itu, baik. Mas Margi, terima kasih. Matur suwun, Pak Zahri. Dan Bu Evi, terima kasih juga. Ini masih banyak yang akan kita ulas, tapi waktu terbatas, mungkin insya Allah di lain kesempatan. Ya. Sekali lagi, Ibu Evi Mulyani, terima kasih. Bang Putra, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Ya. Pak Jahri, matur suwun sangat Pak, sudah bersama Trijaya. Kami. Semoga bermanfaat. Pak Zahri, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih, Margi. Terima kasih, Pak Nawaban. Demikian pendengar Trijaya, Kopi Sore Trijaya, obrolan interaktif yang asik dengan tema pendidikan di era kenormalan baru bersama Evi Mulyani, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud RI, Putra Nababan, anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PD Perjuangan, dan Bapak Muhammad Zahri, Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya, kasih pertanyaan, tanggapan, dan komentar. Mohon maaf yang belum sempat saya bacakan, mudah-mudahan terwakili dan semoga bermanfaat. Kopi Sore Trijaya di kesempatan sore hari ini, dan insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan.